Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifrina Rehani dengan NIM 24650067 dari kelas B. Pada video kali ini, saya akan membahas jenis-jenis perangkat mikrokontroler. Mikrokontroler merupakan komponen utama dalam sistem embedded yang berfungsi sebagai otak pengendali. Dalam video ini, saya akan mempelajari klasifikasi mikrokontroler, contoh-contoh yang sering digunakan, serta karakteristik masing-masing mikrokontroler dalam berbagai bidang aplikasi. Oke, lanjut. Sini ada klasifikasi berdasarkan arsitektur. Mikrokontroler dapat diklasifikasikan berdasarkan arsitekturnya menjadi dua, yaitu Harvard dan von Neumann. Arsitektur Harvard memisahkan memori program dan memori data sehingga proses eksekusi instruksi menjadi lebih cepat dan efisien. Sedangkan von Neumann itu menggunakan satu jalur memori untuk program dan data, sehingga strukturnya lebih sederhana namun performanya relatif lebih rendah. Selanjutnya ada klasifikasi berdasarkan lebar data. Berdasarkan lebar datanya, mikrokontroler dibagi menjadi 8 bit, 16 bit, dan 32 bit. Mikrokontroler 8 bit biasanya digunakan untuk aplikasi sederhana, 16 bit untuk aplikasi menengah, dan 32 bit untuk aplikasi kompleks. Semakin besar lebar data, semakin besar kemampuan pemrosesan informasi yang dapat dilakukan oleh mikrokontroler. Lanjut, mikrokontroler AVR. Mikrokontroler AVR sangat populer, terutama di dunia pendidikan dan hobi. Contoh seri AVR antara lain ATmega 328P, ATmega 2560, dan Attini 85. Kelebihan utama AVR adalah mudah diprogram menggunakan Arduino. Dokumentasinya lengkap, serta memiliki komunikasi pengguna yang sangat besar. Kekurangannya tidak cocok untuk aplikasi yang berat. Selanjutnya ada ATmega 328P. ATmega 328P adalah mikrokontroler yang digunakan pada Arduino Uno. Mikrokontroler ini memiliki clock 16 MHz, flash 32 KB, SRAM 2 KB, dan EEPROM 1 KB. ATmega 328P banyak digunakan untuk proyek seperti sistem sensor, robot sederhana, dan alat monitoring. Selanjutnya ada ATmega 2560. Ini digunakan pada Arduino Mega dan memiliki kapasitas memori jauh lebih besar. Jumlah pin yang banyak membuat mikrokontroler ini cocok untuk proyek besar seperti robot kompleks, sistem kontrol industri kecil, dan otomasi rumah. Selanjutnya ada Attini 85. Adalah mikrokontroler mini dengan ukuran sangat kecil. Walaupun kecil, dia tetap mampu menjalankan berbagai fungsi dasar seperti membaca sensor dan mengendalikan output sederhana. Biasanya digunakan pada perangkat portable dan sistem hemat daya. Selanjutnya, mikrokontroler PIC. Ini dikenal sangat stabil dan banyak digunakan di dunia industri. PIC memiliki banyak modul internal seperti ADC, PWM, timer, dan komunikasi serial. Namun proses pemrogramannya relatif lebih besar, kompleks dibanding AVR. Selanjutnya ada PIC 16F877A. Ini adalah mikrokontroler 8 bit yang sangat populer. Mikrokontroler ini sering digunakan dalam praktikum karena fiturnya lengkap dan mudah diperoleh. PIC 16F
877A cocok untuk sistem kontrol sederhana dan pengolahan data dasar. Lanjut ke microcontroller ARM, Cortex-M. Merupakan microcontroller 32 bit dengan performa tinggi. Microcontroller ini banyak digunakan dalam sistem real-time, otomasi industri, dan sistem kontrol modern. Keunggulannya terletak pada kecepatan tinggi dan fitur peripheral yang sangat lengkap. Lanjut, sini ada STM32F103 memiliki clock hingga 32 MHz dan digunakan pada board Blue Pill. Microcontroller ini mendukung berbagai komunikasi seperti WRT, SPIC, I2C, USB, dan CAN. Cocok untuk proyek menengah hingga profesional. Selanjutnya ada STM32F407. Ini memiliki clock hingga 168 MHz dan dilengkapi FPU. Microcontroller ini sangat cocok untuk aplikasi audio processing, robotika tingkat lanjut, dan sistem industri kompleks. Selanjutnya ada microcontroller 8051. Ini merupakan arsitektur microcontroller tertua yang masih digunakan hingga saat ini. Walaupun teknologi sudah lama, 8051 masih sangat baik untuk mempelajari dasar konsep microcontroller. Selanjutnya ada AT89S51. Ini memiliki flash 4KB dan RAM internal kecil. Biasanya digunakan untuk latihan dasar seperti LED, 7 segmen, dan motor sederhana. Selanjutnya ada AT89C52. Ini adalah versi lebih baru dengan memori lebih besar. Memiliki fitur tambahan sehingga lebih fleksibel untuk sistem kontrol sederhana. Selanjutnya ada microcontroller IoT. Microcontroller IoT dirancang khusus untuk sistem yang terhubung ke internet. Contoh paling populer adalah ESP8266 dan ESP32. Nah, ESP8266 memiliki Wi-Fi terintegrasi, murah dan mudah diprogram. Nah, ini sangat cocok untuk prototype, smart home, dan monitoring jarak jauh. Selanjutnya ESP32. Ini lebih canggih karena mendukung Wi-Fi dan Bluetooth. Nah, digunakan untuk sistem IoT tingkat lanjut seperti smart city dan wearable. Selanjutnya microcontroller MSP 430. Ini terkenal sangat hemat daya. Microcontroller ini sering digunakan pada perangkat sensor berbasis baterai. Selanjutnya microcontroller MSP 4300. Nah, ini memiliki berbagai model low power sehingga mampu bekerja bertahun-tahun dengan baterai kecil. Kesimpulan, masing-masing jenis memiliki karakteristik, kelebihan, dan penggunaan khas sesuai kebutuhan aplikasi. Nah, pertama, HVR sangat cocok untuk pemula karena mudah diprogram, murah, dan banyak referensi. Sangat ideal untuk pembelajaran dan prototype sistem embedded. Yang kedua, kesimpulannya, PIC cocok untuk aplikasi industri kecil karena stabil dan andalan. Walaupun pemrogramannya lebih sulit, performanya cukup baik untuk sistem kontrol. Kesimpulan ketiga, STM32. STM32 sangat cocok untuk aplikasi profesional yang membutuhkan performa tinggi.
digunakan pada robotika sistem real-time dan otomasi modern. Selanjutnya, kesimpulan 8051. 8051 cocok untuk memahami konsep dasar mikrokontroler. Masih relevan untuk pendidikan walaupun tidak cocok untuk aplikasi modern. Selanjutnya ada kesimpulan ESP. Nah, ESP 8266 dan ESP 32 sangat ideal untuk aplikasi IoT. Memiliki koneksivitas wireless bawaan sehingga memudahkan integrasi jaringan. Selanjutnya, kesimpulan MSP 430. Ini sangat cocok untuk sistem hemat daya seperti sensor dan alat medis portable. Secara keseluruhan, tidak ada mikrokontroler yang paling baik untuk semua kebutuhan. Pemilihan mikrokontroler harus mempertimbangkan performa, konsumsi daya, harga, fitur, dan kompleksitas aplikasi. Dengan memahami karakteristik masing-masing mikrokontroler, kita dapat memilih perangkat yang paling sesuai dengan untuk sistem yang akan dikembangkan. Demikian pembahasan mengenai jenis-jenis mikrokontroler. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.